Halo sahabat semua, kembali lagi di tutorial web programming menggunakan framework CI bersama Rumah Coding. Tutorial kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana menghubungkan file code igniter dengan database. Namun sebelumnya kita buat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya buat database dengan nama latihan. Setelah itu kita buat tabel dengan nama tbl_barang. Jumlah kolom yang kita pakai 3 kolom saja. Untuk data pada tabel barang ini, yang pertama adalah ID. Tipe datanya integer, panjang datanya 10. ID ini kita buat menjadi primary key. Dan jangan lupa auto increment-nya di checklist. Yang kedua, nama barang, tipe datanya varchar, panjang datanya 50 saja. Yang terakhir, foto, tipe datanya teks. Setelah itu di save. Sekarang kita masukkan data ke dalam tabel barang menggunakan SQL seperti berikut. Oke, pembuatan database sudah selesai. Selanjutnya, kita hubungkan database ini dengan project CI yang kita buat. Caranya, buka file database yang berada di dalam folder config. Di sini cukup kita isikan username dan database-nya saja. Untuk username saya gunakan root, dan database-nya adalah nama database yang tadi kita buat, yaitu latihan. Selanjutnya, kita perlu memanggil library database dari CI. Di sini saya akan mengaktifkannya di file autoload.php yang berada di dalam folder config. Proses menghubungkan project CI dengan database sudah selesai. Sekarang kita akan menampilkan data dari database ke dalam file data.php yang sudah kita buat sebelumnya. Kita perlu membuat model terlebih dahulu untuk bisa mengambil data dari database. Kita bisa membuat file model di dalam folder model. Saya buat file model dengan nama model_data. Sintak untuk membuat model hampir sama dengan membuat controller di bagian awal, yaitu kita perlu membuat kelas dengan nama model yang kita gunakan. Di sini saya gunakan model_data. Kemudian kita perlu mengextend dengan ci_model. Selanjutnya kita buat function untuk mengambil data. Silakan ikuti sintak berikut. Saya jelaskan sedikit. Di sini saya membuat function dengan nama getBarang, karena saya akan mengambil data yang berada di dalam tabel barang dari database latihan. Kemudian di sini saya membuat variabel dengan nama barang, di mana variabel ini mengambil semua data dari tabel barang. Setelah selesai membuat model, selanjutnya kita perlu membuat pengaturan lagi pada controller. Di sini saya akan membuatnya di controller data, karena nanti data dari database akan ditampilkan pada file data.php. Pada controller, yang pertama kita perlu lakukan adalah memanggil file model yang tadi kita buat di dalam function construct dengan cara seperti ini.
Setelah itu, function index, kita tambahkan sintaknya seperti ini. Selanjutnya, pada file data.php, kita juga harus membuat sintak untuk menampilkan data barang tadi. Kita buat dulu sintak for each. Kemudian variabel data ini adalah variabel yang diparsing dari file controller tadi dan sudah berisi data dari database berupa array. Kemudian data itu kita keluarkan atau kita tampilkan pada tabel menggunakan echo dari variabel data berdasarkan indeks array. Jangan lupa di bagian bawahnya kita berikan penutup kurung kurawal. Sekarang coba kita akses controller data. Data dari database sudah berhasil ditampilkan. Pada kolom foto ini memang masih kosong karena memang belum kita isikan data. Kita akan mengisikan datanya dengan cara membuat perintah upload gambar dan juga input data yang lainnya ke dalam database. Kita akan kerjakan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.